Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Virtual Expo mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada video kali ini saya akan presentasikan terkait praktik lesson study di SMA Negeri 4 Padang sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adila Azkiah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 bidang studi ekonomi. Pada perkuliahan semester 1, mahasiswa PPG Prajabatan itu diwajibkan untuk mengambil mata kuliah PPL 1 di mana mahasiswa ditempatkan kepada sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan LPTK. PPL 1 dilaksanakan pada tanggal 9 Januari hingga 10 Maret di mana pada minggu pertama itu mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan observasi. Observasi dilakukan dengan mengobservasi karakteristik peserta didik, mengobservasi manajemen sekolah, observasi terhadap rancangan pembelajaran, observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Observasi juga dilakukan pada lingkungan sekolah dengan aspek aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Observasi pada minggu pertama yang dilakukan pada bidang pelaksanaan pembelajaran, di mana guru pamong sebagai guru model, diketahui ada 4 permasalahan yang teramati. Yang pertama, pembelajaran tidak diikuti oleh peserta didik secara keseluruhan. Yang kedua, peserta didik memiliki motivasi yang kurang dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, suasana kelas yang sempit dan kurang bersih membuat pembelajaran menjadi kurang nyaman. Dan yang keempat, guru model tidak menggunakan asesmen pada awal kegiatan atau asesmen diagnostik sehingga tidak terjadi pemetaan karakteristik peserta didik dan tidak tampak juga adanya asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari permasalahan tersebut, maka dilakukanlah perbaikan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan listen study. Pendekatan listen study itu meliputi 3 hal, yaitu yang pertama plan perencanaan, yang kedua itu adalah do atau implementasi atau pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga C atau refleksi. Kita masuk ke tahapan yang pertama, tahapan plan atau tahapan perencanaan. Kegiatan perencanaan dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 melalui Zoom meeting bersama dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan guru muda yang ada di SMA Negeri 4 Padang. Pada kegiatan ini didiskusikan terkait permasalahan yang ada di dalam kelas, lalu dilakukan rancangan tindak lanjut melalui pengembangan modul ajar. Pengembangan modul ajar meliputi pemilihan model pembelajaran, pemilihan materi, pemilihan asesmen yang akan dilakukan, serta pemilihan LKPD yang akan diberikan kepada peserta didik. Setelah melakukan kegiatan perencanaan, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu adalah tahapan do atau implementasi atau pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan di kelas 12 IS2 dengan materi kertas kerja pada siklus akuntansi perusahaan dagang dengan alokasi waktu 2 jam pertemuan. Pada pertemuan kali ini meliputi 3 kegiatan, yaitu ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini mencakupi pembukaan pembelajaran, penyampaian tujuan pembelajaran, pengkondisian kelas, hingga melakukan kegiatan persepsi. Yang kedua itu adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana dalam kegiatan problem based learning ini akan meliputi 5 sintak atau 5 fase tahapan pembelajaran. Kegiatan fase yang pertama itu adalah orientasi terhadap masalah. Pada kegiatan orientasi pada masalah, guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang mengaitkan dengan kehidupan peserta didik. Yang kedua, guru akan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan untuk memetakan karakteristik peserta didik sehingga guru dapat menentukan treatment yang baik untuk diberikan pada peserta didik. Selanjutnya, kita masuk kepada fase yang kedua, itu adalah fase mengorganisasi siswa. Pada fase ini, peserta didik akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5-6 orang, di mana ketua kelompok dipilih berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang dilakukan pada kegiatan awal tadi. Fase yang ketiga itu adalah fase membimbing penyelidikan. Setelah peserta didik memperoleh kelompok dan memperoleh LKPD, peserta didik akan melakukan diskusi di dalam kelompok kecil yang akan dibantu oleh guru. Kita masuk ke tahap fase yang keempat, itu adalah fase pengembangan karya atau mengembangkan hasil karya. Di mana pada fase ini peserta didik melalui kelompok-kelompoknya akan mendiskusikan seperti apa soal yang diberikan melalui LKPD.
Fase yang keempat itu adalah mengembangkan hasil karya, di mana peserta didik akan diminta untuk mengumpulkan jawaban yang telah mereka rumuskan pada kelompok kecil. Pada fase yang kelima itu adalah analisis dan evaluasi. Kelompok secara forum besar akan mendiskusikan terkait hasil kerja kelompok-kelompok kecil, di mana guru akan memberikan tanggapan terhadap penugasan yang dilakukan. Kegiatan terakhir yaitu adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru akan melakukan refleksi bersama peserta didik terkait pembelajaran yang dilakukan, mulai dari materi yang diajarkan, refleksi mengenai model pembelajaran yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan, hingga asesmen yang dilakukan. Selanjutnya, guru akan memberikan asesmen akhir pada pembelajaran. Hal ini bertujuan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada individu peserta didik. Selanjutnya, guru akan memberitahukan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, dan pembelajaran diakhiri dengan salam. Terakhir, kita masuk kepada tahapan yang ketiga dalam listen study, yaitu adalah tahapan C atau refleksi. Pada kegiatan refleksi ini akan dilakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Evaluasi bersumber dari guru pamong, dosen pembimbing lapangan, hingga 2 observer yang terdapat di dalam kelas. Pada kegiatan refleksi biasanya dilakukan setiap akhir pembelajaran atau setelah kegiatan pembelajaran untuk membahas hal-hal apa saja yang telah dilakukan dan hal-hal apa saja yang belum dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Adapun refleksi final dilakukan pada tanggal 9 Maret 2023 bersama dosen pembimbing lapangan. Sekian presentasi saya terkait praktik listen study di SMA Negeri 4 Padang dalam rangka virtual expo mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.